Harus pergi menjadi tadi siapa? Hah? Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Udah pada makan ini? Belum. Makan belum? Belum 4 kali. Nah, 4 kali. Beda ya yang belum makan yang sudah makan ya. Kalau yang sudah makan itu berenergi gitu ya. Yang belum makan itu ya gitu. Ledes gitu. Dan itu cocok dengan apa yang akan kita bahas ini tentang usaha dan energi. Usaha dan energi. Sebenarnya nanti kita akan bahas tentang usaha dan energi, dan energi itu bisa berubah-ubah ya, berubah-ubah bentuknya. Ini Bapak bawa mobil Batman ini. Jadi ini mobil yang futuristik sekali ya. Tapi cara kerjanya ini menggunakan energi terbarukan gitu ya. Dari energi angin akan berubah menjadi energi gerak gitu ya. Ini cara konsep sederhana. Kita demokan dulu aja. Jadi kita tinggal dalam alat ini kita tiup aja. Semakin banyak kita tiup, berarti nanti energi anginnya yang akan mendorong alat ini akan makin bagus. Meletus Jadi kita lihat ini juga nanti akan ada hubungannya dengan aksi reaksi ya. Ketika nanti dorongnya ke belakang, nanti majunya ke depan. Kita lihat. Satu, kita dulu bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Oke. Lagi. Harus lebih gede berarti kita coba. Wah, tadi bawa pompaan kan udah. 1, 2, 3. Nah, jadi anginnya ngedorongnya ke kanan, tapi arah geraknya akan ke kiri. Itu aksi reaksi dari Newton. Jadi ini contoh yang alat peraga yang bisa langsung pegang gitu ya. Tapi sekarang zaman IT juga ada kita lihat simulasi ya tentang perubahan bentuk energi. Di sini ada yang hobinya bersepeda. Wah, Pak Iman. Jadi ini gambar Pak Iman lagi bersepeda begini. Dan ini sebenarnya cara kerja dari berbagai macam peralatan ya. Jadi kita kan kalau makan punya energi ya, dan energi ini bisa kita ubah menjadi bentuk energi mekanik gitu ya. Misalkan kita bersepeda gitu ya. Nah, kita bersepeda slow. Lihat yang hijau-hijau ini energi kimia. Jadi kita akan bersepeda santai dulu ya. Oke, kita bersepeda santai. Oke. Sebelumnya kira-kira ada hubungannya dengan kita bahas usaha dan energi. Ada nggak ayat yang berhubungan dengan usaha dan energi? Kira-kira ada nggak di Al-Quran? Sebenarnya ada ya. Di salah satunya di sini. Kita lihat ada ayat yang menjelaskan tentang Al-Quran. Itu lihat yang bawah ya, surat Al-Ankabut 69. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulan. Ini bahasa Inggrisnya kan? Jauh bahasa Inggrisnya dari semua ya. Jadi di sini barang siapa yang bersungguh-sungguh maka Allah akan memberikan jalan ya. As for those who struggle in our cause, we will surely guide them along our way. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam jalan kami, maka Allah akan berikan jalan.
Maka adik-adik harus bersungguh-sungguh ya dalam apapun cita-cita, apapun mimpinya, bersungguh-sungguh gitu. Ini ayat Al-Quran, ini janji Allah gitu ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh berusaha gitu, mencapai mimpinya, maka nanti Allah akan berikan jalan. Itu juga ayat yang atas supaya kita terus termotivasi untuk belajar, yaitu surat Al-Mujadalah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi Allah akan meninggikan orang yang beriman dan yang berilmu pengetahuan daripadanya. Allah will raise those who have believed among you and those who have been given knowledge by you. Jadi tetap bersemangat ketika kita mulai down lagi, ingat ayat ini. Jadi menuntut ilmu itu kan kayak kita naik gunung, ada saatnya yang mudah-mudah, tapi memang ada saatnya ada konsep-konsep yang harus kita lebih fokus gitu ya, butuh energi yang besar gitu. Makanya kita tetap ingat dua ayat ini sebagai bahan bakar kita supaya energi kita tetap kuat ya. Kita kembali ke simulasi yang tadi ya. Jadi ini bentuk simulasinya, kita lihat. Nah, ini tadi siapa yang naik sepeda? Pak Iman atau Pak Ade aja. Jadi kita naik sepeda ini udah belum selesai. Nah, jadi ini salah satu bagaimana perubahan bentuk energi yang akan kita bahas. Jadi kita mengayuh sepeda, kita dari makanan yang kita makan itu energi kimia ya. Energi kimia nanti akan, kalau kita misalkan kita rantai sepedanya kita buat sambungkan dengan sebuah mekanika ya, dan mekanika itu nanti akan berputar mengelilingi sebuah mesin gitu. Jadi kita perubahan bentuk ini dari energi kimia itu yang hijau ya, kemudian ke energi mekanik yang putih, dan kemudian jadi energi gerak gitu. Jadi di sini akan kita bahas ya. Nanti perhitungannya akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Contoh yang misalnya listrik yang akan kita pakai. Jadi kita setiap hari juga menggunakan listrik. Betul atau betul? Betul. Jadi ini cara menggunakan PLT itu dari energi listrik ya, dari tenaga air. Jadi sebenarnya dari pembangkit listrik yang terus ada air terjunnya menggerakkan generator, kemudian nanti bisa menggerakkan lagi yang lain, atau kita pakai lampu gitu. Kalian di rumah pakai lampu yang murah, lampu yang mahal? Standar. Cioda atau Philips ini? Bedanya apa? Harganya? Selain harganya biasanya lampu kita sering wattnya sama ya, tapi ada lampu yang lebih terang, ada lampu yang kurang terang. Itu yang kurang terang nanti berubah menjadi panas ya. Jadi banyak yang berubah jadi panas jadi kurang terang. Misalnya ini lampu Cioda ya misalnya. Ini diganti dengan lampu Philips. Nah, kalau yang ini panasnya sedikit ya, kebanyakan nanti akan menjadi cahaya ya. Jadi ini yang akan kita bahas tentang perubahan bentuk energi ya. Di sini tentang energi listrik, dan ada bentuk energi yang lain yang populer sekali, itu energi sel surya ya. Misalkan ini cahaya. Kita lihat cuaca sekarang ini berawan atau hujan? Berawan ya. Nah ini kalau misalnya sedang cerah seperti ini, banyak energi listrik nanti diserap oleh sel surya, nanti akan menyalakan lampu. Dan ini contoh, misalkan kita pernah lihat di atap ada alat pemanas listrik kan. Nah cara kerjanya sendiri jadi energi cahaya, kemudian dari sel surya, kemudian berubah jadi listrik ya. Dan kalau misalnya mendung itu kita lihat ini ada variabelnya. Misalnya awannya banyak, nanti energinya terhalang ya, cahayanya terhalang oleh awan, maka yang terserapnya juga sedikit gitu. Jadi ini sangat tergantung dari energi matahari. Kemudian contoh yang lain tadi sepeda udah, kemudian air terjun udah, ini listrik. Satu lagi, ini tentang uap ya. Pernah dengar James Watt? Pernah? Kalau James Bond pernah? Ini tentang James Watt, mesin uap gitu. Bagaimana sih cara kerja mesin uapnya? Sederhana. Mesin uap itu kan punya uapnya ya, dan uapnya ini yang akan menggerakkan generator. Kita punya panas bumi juga dan ada pembangkit listrik tenaga uap. Uap ini yang akan menggerakkan generator dan nanti menghasilkan listrik. Dan Indonesia sendiri sangat kaya ya dengan tenaga uap. Di Garut juga ada. Jadi Allah berikan nikmat yang banyak kepada kita gitu. Makanya harus kita gunakan sebesar-besarnya, dan jangan lupa untuk beribadah, untuk sholat ya. Nah, kalau udah banyak kasih nikmat, kalau kita tidak sholat ya, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, maka nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Sudah dikasih banyak energi, dan Indonesia itu sangat kaya dengan energi.
Jadi ini yang akan kita bahas tentang perubahan bentuk energi, usaha energi, dan ini sebenarnya hal yang menarik sekali karena kan kita setiap hari kita berurusan dengan energi ya, kita butuh energi. Jadi ini yang akan kita bahas mungkin untuk pendahuluan ini dulu aja. Nanti kita bahas detailnya, perhitungannya di pertemuan yang lebih selanjutnya. Ini dulu saja ya, dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.